Koordinator staf khusus Presiden Pak Ari Dwi Payana, sekjen kita Kagama, dosen juga di Departemen Politik Pemerintahan kan di Visipol, itu dia mengatakan itu partisan gitu loh. Jadi itu kan menurut saya kayak wah apa namanya mencap guru-guru besar itu partisan tuh kayak nggak pernah kepikiran lah kalau saya ya gitu. Jadi mungkin klarifikasi juga. Jadi memang FEI saya itu apa namanya relawan Ganjar. Oh ya, ini kan pakai baju Ganjar ya. Relawan Ganjar. Terus saya juga memang kader PDI gitu. Dibangun narasi itu kayak oh petisi Blok Sumur itu memang buatannya PDI Perjuangan gitu. Wah. Apa namanya hebat banget kami itu yang apa namanya PDI Perjuangan DI itu bisa nyuruh-nyuruh guru besar kan. Kalau untuk saya itu memang panitia. Tapi panitia itu, acara petisi itu. Tapi itu diminta sama yang panitia utama lah yang mengkonsep itu baru H-1. Dan itu pun yang saya bantu itu sebenarnya kecil gitu loh. Jadi nggak ada bilang itu kayak dikonsep sama orang-orang PDI. Saya kenal orang-orang yang konsep acara itu dari mulai alumni, dosen sampai guru besar sampai mahasiswa itu saya kenal. Dan nggak ada dari mereka itu yang partisan gitu loh. Nggak ada orang dari PDI Perjuangan gitu. Dan itu memang mereka melakukan itu murni karena mereka apa namanya yang tadi dibilang ada keresahan melihat wah kok negara ini tuh diobok-obok sama alumninya kita. Oke. Sering kesini bang ke lumayan. Kanisius? Berapa kali ya kalau aku diskusi sama anak Crispy itu di sini. Oh sama Crispy? Karena ini kan dekat ya kampus, terus ya mungkin karena Katolik jadi jadi mereka juga ya, bukan cuma anak Crispy sih, banyak juga anak filsafat lain tuh sering nongkrong sini. Aku ini kali kedua. Kemarin juga podcastan di sini. Oke. Sama temen dari ini alumni UIN lagi S3 di filsafat. Jadi mahasiswa-mahasiswamu sering main sini? Kayaknya sering deh. Ini kan baru ini. Iya, dulu kan cuma tempat toko buku kan. Toko buku kan. Percetakan. Oh iya. Iya, percetakan. Coklat panas ya mas? Oh iya. Ini berapa hari lagi nih pemilu kita nih? 7. Hah? 7. Ini tanggal 7 kan? 7 ya? Ini tanggal 14. 14. Berarti 7 hari lagi ya? 7 hari. Kapan sih ini masa kayak libur tenang ya? Tanggal 11. Masa tenangnya 11. Jadi apa namanya? Tanggal 10 itu ini udah mulai. Maaf ya berarti tadi ngobrol sama Masnya. Jadi tanggal 10 itu kampanye akbar. Pak Ganjar tuh di Semarang. Awalnya di Solo, habis di Semarang. Maksudnya pagi Solo, siangnya di Semarang. Terus kalau Pak Anies atau aku tuh di JIS. Pak Prabowo tuh di Kridosono kan? Besok ini kan ada konser Dewa. Besok tanggal berapa? Pokok hari Kamis. Besok malam. Kamis. Dari jam 2 siang. Oh, tapi, tanggal 8 berarti. Itu kan termasuk juga. Oh iya, kan? kayaknya ada. Kemarin itu. aku lihat kalau ada apa namanya acaranya 02 di. Soalnya temanku itu mau nonton Dewa gitu. Oh, tapi bukan 02-nya. Ya kan Dewa kan jelas 02 kan. Iya. Kalau Slank 03. Oke, Dewa tanpa Once ya. Dewa tanpa Once. Once kan PDI ya? Iya. Once itu kan satu kampung sama Bang Kavel ya? Ya, Manado dia, Mekel kan. Saya memperkenalkan Bang Cavel. Pengejaannya bener nggak? Nggak apa-apa sih. Cuman sebenarnya pelafalannya tuh Kevel. Kevel? Ya. Kevel ya? Tapi anak-anak filsafat tuh Bang Cavel. Nggak apa-apa. Biasanya kan manggil gitu kan? Karena memang susah. Beliau ini senior saya dulu di filsafat. Jadi angkatan 2012, saya 2014. Ya, jadi selisih 2 tahun. Dan teman-teman filsafat tuh manggil Bang Cavel. Tapi Kevel ya, Bang Kevel. Kevel ya. Bang Kevel asli Manado. Tadinya saya kirain Batak, Bang. Mungkin karena memang apa namanya teman-teman organisasi itu kebanyakan Batak. Jadi ngobrolnya mungkin agak ya keikut mereka gitu. Oh ya, gitu. Makanya sering kan kayak mana gitu kan. Wah ini orang Sumatera kayaknya. Gimana gitu kali kau gitu. Gitu kali kau. Aku kira Batak, serius.
Kalau di Manado itu Minahasa ya? Ya, sukunya Minahasa. Sukunya Minahasa, bahasanya bahasa Minahasa. Bahasa Manado. Bahasa Manado ya? Bahasa Manado itu bahasa Indonesia dengan dialek Manado. Gitu. Kalau bahasa sukunya Minahasa ada sendiri. Oh, ada sendiri. Cuman itu bisa? saya aja nggak bisa. Oh, nggak bisa? Iya, Kalau Tomohon itu jauh ya dari? Tomohon sekitar 1 jam dari Manado. Oh, nggak terlalu jauh ya? Nah, bahasa Minahasa itu sendiri aja banyak. Jadi ada bahasa Tonsea, saya dari Tonsea. Tomohon itu bahasa Tombulu. Itu jadi bahasa Minahasa dengan dialek Tombulu, bahasa Minahasa dengan dialek Tonsea gitu. Itu beda dialek doang atau sama Beda sekali dialek beda kosakatanya? Kosakatanya banyak yang sama kok. Oh, sama kayak di Lombok. Jadi bahasa Sasak itu sebetulnya ada banyak dialek. Tapi ya kami masih saling paham. Kayak masih serumpun lah ya. Jawa Timur sama Jawa Tengah ya, gitu kan. masih lah. Meskipun ada kosakata yang biasa digunakan itu berbeda ya. Oke, sekarang kesibukannya ini koreksi kalau salah ya. Sedang lanjut S2. Ya. Dulu S1-nya di Filsafat UGM. Terus lanjut S2 di fakultas sebelah. Ya, di fakultas ilmu budaya. Ilmu budaya maksudnya ya. Di ilmu budaya di American Studies. American Studies kalau mungkin teman-teman filsafat nggak tahu itu S1-nya sastra Inggris. Oh, gitu. Dia di bawah sastra? Nggak juga sih. Paskanya. Jadi departemennya tuh Departemen Studi Antar Budaya. Jadi Intercultural Studies gitu. Cuman memang dosennya kebanyakan sastra Inggris. Jadi ada juga di jurusan itu tuh ada juga jurusan KTT, Kajian Timur Tengah, Middle Eastern Studies tuh itu dosennya kebanyakan sastra Arab. Iya. Gitu. Dan kajian Amerika ini itu hanya untuk pasca sarjana ya, nggak ada S1-nya? Iya, nggak ada S1-nya. Ya karena memang mirip-mirip CRCS lah. Artinya dia memang second level ya, artinya membutuhkan multidisiplin ilmu untuk dibicarakan di situ. Karena juga banget. HI juga masuk kayaknya. Iya, dosen HI ngajar kita, dosen hukum ngajar kita. Nah itu tradisi kalau di UGM memang sekolah paskanya itu bisa dibilang multidisiplin banget. Ya. Contoh misalnya kalau teman-teman main ke SPS, Sekolah Pasca Sarjana, yang di Gedung Lengkung itu, itu kan ada kajian media, ada kajian seni rupa juga, PSPSR, itu yang ngajar antropologi, ada ketahanan nasional. Ada ketahanan, wah itu siap komandan, guru besar kita itu, Perfarmedi, Kaprodi. Ikut juga kemarin. Di petisi Blok Sumur tuh. Oh ya, ada juga beliau ya. Nah ini kan ngomong-ngomongin soal kampus, sekarang lagi jadi sorotan nih. Sorotannya kenapa? Karena kita tahu ya UGM minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Sekitar 2 minggu yang lalu UGM bisa dibilang ngambil start. Ngambil start itu untuk pernyataan akademik ya, sikap akademik. Soal apa? Soal situasi demokrasi kita saat ini gitu. Konon katanya kalau dalam pandangan para guru-guru kita ya, guru-guru besar, kemudian orang-orang di kampus sedang tidak baik-baik saja demokrasi kita gitu katanya. Meskipun ada juga kawan saya yang mempertanyakan, emang ukurannya apa? Tidak baik-baiknya sedang apa? Etika yang mana gitu kan, nanti kita bahas. Nah, ngomong-ngomong soal petisi, nanti ini kita tayangkan dulu videonya, petisi-petisi itu. Mulai dari UGM, disusul oleh UI ya, UB, kemudian UMY, UII dulu ya setelah luar UGM. Biasa ya. Iya, dari Bulak Sumur itu ya. Abis UI itu UI, terus ada Unhas juga. Unhas. Ada Unan, Andalas. UMY, Unpad juga baru-baru ini, Unpad, IPB, ya? ITB juga. Oh, ITB akhirnya disentil sama Sujutejo kan. ITB kayaknya masih bubar, udah bubar atau masih ada gitu kan. Sujutejo kan alumni ITB kan. Akhirnya ITB ikutan juga ya. Iya, ITB meskipun ya karena ada carut marut soal pinjol ya. Tapi guru-guru besarnya tetap ikut menyuarakan. Terus kita lihat respon yang sebetulnya ini terlepas dari 1, 2, 3 ya, terlepas dari pasangan kandidat-kandidat presiden itu. Tapi ini komentar saya pribadi ya. Artinya ada semacam kegusaran. Itu menurutku sendiri. Kenapa? Karena seolah-olah apa yang kita suarakan dikritik itu seolah-olah salah paham. Kayak kemarin ada statement kan, oh itu salah paham aja soal pernyataan presiden.
kenapa masyarakat jadi jadi pernyataan itu menjadi kontroversial karena kita katanya gagal paham. Pertanyaannya, masa guru-guru besar secetek itu gitu ya? Artinya ini bukan kemudian kita menggaransi kalau apa yang keluar dari pernyataan guru besar itu benar, tapi kita lihat dari secara spontanitas dan organik merespon itu gitu ya. Oke, boleh dibilang oh mereka itu terafiliasi ke paslon tertentu gitu kan. Ya memang pasti ada gitu kan. Tapi oknum. Oknum ya itu kan oknum gitu kan. Tapi itu sebuah respon yang menurutku sih general, artinya melihat kondisi demokrasi ya, dan mereka masing-masing itu punya ide. Dan terakhir STF Driarkara. Ya. Driarkara juga. Ngomong soal filsafat kurang apa coba? Maksudnya salah satu institusi atau kampus akademia filsafat ibaratnya terbaik di negeri ini gitu ya, juga merespon isu itu gitu. Nah, itu gimana Bang kalau kacamata mungkin pertama-tama dulu kan belum lama ini ada menteri, ya sebut saja namanya Bahlil. Bahlil. Oh ini yang gantiin Menteri Investasi, bukan? Menteri Investasi dia. Kalau Pak Luhut kan Menko Kemaritiman dan Investasi. Oh, tapi dia di bawahnya Pak Luhut. Bawah koordinasi. Oh, boleh. Gak apa-apa. Boleh. Ya. Sweet corn, panas ternyata. Makasih ya Mas. Nah, ada menteri yang memberikan statement kalau ini tuh ada orkestrasi politik gitu, dan bahkan koordinator staf khusus presiden Pak Ari Dwi Payana, sekjen kita Kagama, dosen juga di Departemen Politik Pemerintahan kan di Visipol, itu dia mengatakan itu partisan gitu loh. Jadi pemilu zaman sekarang itu memang biasalah membangun opini dan itu adalah tindakan partisan gitu. Itu kan menurut saya kayak mencap guru-guru besar itu partisan tuh kayak nggak pernah kepikiran lah kalau saya ya gitu. Nah tapi memang kemarin sempat viral foto yang sebenarnya nggak ada hubungannya ya sama petisi itu, cuman memang ada beberapa di situ yang panitia. Nah kebetulan ada saya di situ. Oh ya, ada juga muka Anda di situ kan? Iya ada. Dan kebetulan memang di foto itu saya pakai gestur metal, salam metal gitu. Jadi mungkin klarifikasi juga. Jadi memang FPI saya itu relawan Ganjar. Oh ya, ini kan pakai baju Ganjar. Iya, relawan Ganjar. Terus saya juga memang kader PDI gitu. Dari foto itu, dari gestur yang saya lakukan, dan kebetulan di foto itu juga ada mantan ketuanya kami, Pak Bambang Praswanto, itu dibangun narasi itu kayak petisi Blok Sumur itu memang buatannya PDI Perjuangan gitu. Wah, hebat banget kami itu yang PDI Perjuangan dia itu bisa nyuruh-nyuruh guru besar kan. Dan perlu klarifikasi ya, Pak Bambang Praswanto itu dia memang bisa dibilang sosok alumni yang alumni yang sepuh. Mungkin karena beliau datang, dia itu diajak ikut ke podium gitu. Dan kalau misalnya foto itu memang cuma foto orang-orang Gemini yang kebetulan banyak yang datang ke sana. Terus setelah acara kita foto. Jadi nggak ada hubungan sama acara itu. Tapi memang beliau datang diajak ke atas panggung karena ya itu dia alumni sepuh, mantan sekjen Kagama. Dia juga akademisi UKDW dulu sebelum masuk partai. Terus dia juga MWA unsur alumni dulu, MWA UGM. Dan cocok lah ada di situ ya. Dan beliau itu sudah 5 tahun tidak aktif di partai, di PDI Perjuangan. Tanya aja. Tapi yang di highlight sekarang kan, wah ini orang. Iya, orang PDI. Orang Senayan ini gitu kan. Terus katanya caleg gitu, padahal dia caleg terakhir 2019. Wah itu gitu. digoreng. Udah gak aktif di PDI, kemarin ditawarin kan beliau
ketua tim pemenangannya Jokowi 2 kali. Terus ditawarin jadi ketua lagi meskipun sudah nggak aktif partai, cuman kan sudah teruji ya. Jadi ketua tim pemenangan Pak Ganjar. Tapi karena beliau nggak mau, beliau nggak mau loh. Jadi memang sudah mau memang pensiun lah dari perpolitikan. Terus akhirnya kepilih itu Mbak Yuni. Mbak Yuni ini mantan wakil Bupati Sleman, dosen APMD sekarang. Jadi beliau itu sudah tidak ada maksudnya sudah lama lah tidak berkecimpung di dunia politik, terutama di partai PDI Perjuangan gitu loh. Nah itu satu. Kedua, kalau untuk saya itu memang panitia. Tapi panitia itu, acara petisi itu. Tapi itu diminta sama yang panitia utama lah yang mengkonsep itu baru H-1. Dan itu pun yang saya bantu itu sebenarnya kecil gitu loh. Jadi nggak ada bilang itu kayak dikonsep sama orang-orang PDI. Saya kenal orang-orang yang konsep acara itu dari mulai alumni, dosen sampai guru besar sampai mahasiswa itu saya kenal. Dan nggak ada dari mereka itu yang partisan gitu loh. Nggak ada orang dari PDI Perjuangan gitu. Dan itu memang mereka melakukan itu murni karena mereka yang tadi dibilang ada keresahan, juga kewajiban moral lah ya. Kita sebagai akademisi, sebagai sivitas akademika UGM dan alumni UGM itu melihat, wah kok negara ini tuh diobok-obok sama alumninya kita. Oke. Sama salah satu dari keluarganya kita. Mungkin kalau menjawab pertanyaan yang tadi, maaf ya, belum menjawab yang tadi, yang soal etikanya yang mana gitu. Ya sebenarnya sih ya kita udah tahu ya persoalan MK gitu. Sudah ditetapkan oleh MK itu melanggar etik. Terus dan kena sanksi juga kan? Benar. Ketua MK-nya. Si paman kena sanksi. Ya, dan gitu. Sekarang yang terbaru KPU juga ini. Mungkin udah ada nggak berita-beritanya? Udah kayaknya udah viral juga ya. Sudah. Mungkin KPU dituntut juga akhirnya kan? Ya, ketua KPU itu etikanya di mana itu jadi mungkin lebih baik dijelaskan lebih lanjut oleh ahli hukum. Tapi secara garis besarnya kan memang keputusan MK itu mengikat. Tapi dilaksanakan oleh KPU itu setelah ada undang-undang. Jadi memang DPR itu memang harus membuat undang-undang berdasarkan keputusan MK. Cuman sebelum ada undang-undang itu yang berlaku adalah undang-undang sebelumnya, kan? Dan PKPU itu kan dibawa itu berdasarkan undang-undang. Nah, undang-undangnya belum jadi, Gibrannya maksudnya undang-undang yang baru sesuai dengan keputusannya MK itu belum jadi, Gibrannya sudah diterima pencalonannya. Secara formal itu sudah. Ya, jadi memang seharusnya nggak boleh. Jadi di situ ini ya, yang bisa dituntutnya itu di situ. Jadi karena kalau sudah ada undang-undang yang baru dulu, baru dia bisa ikut. Jadi sebelumnya itu sebelum ada undang-undang yang baru harus mengikuti yang undang-undang lama yang 40 tahun. 40 tahun itu nggak pokoknya minimal pencapresan atau pencawapresan itu 40 tahun gitu loh. Nggak ada tetap bengek kalau yang kepala daerah ada exception gitu. Itu belum ada. Setelah ada undang-undang baru bisa. Ada gitu. Kepala daerah syaratnya itu. Nah, terus orang respon itu gini, emang salahnya apa sih calon wakil presiden atau calon presiden muda? Nah, itu kan jadi pertanyaan publik yang dalam tanda kutip misalnya, contohnya saya lah, misalnya awam tentang hukum gitu ya. Emang secara substantif itu apakah itu dengan dia menyalonkan diri menjadi presiden, menjadi calon wakil presiden dengan umur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, itu akan membuat dia otomatis akan amoral, akan pemerintahan yang akan dia jalankan itu akan bobrok gitu kan? Itu kan belum tentu gitu. Nah, itu pertanyaan orang awam gitu ya. Saya soalnya sering juga scrolling komentar-komentar kan. Emang kenapa? Semisal nyalahin aturan, emang aturan itu mutlak benar kata orang kan? Nah, itu gimana kira-kira kalau kayak gitu? Mungkin ini
sudah sering didengar ya. Ini memang juga narasi politik sebenarnya. Cuman ya kita melihat narasi politik itu juga kan kita bisa mencerna ini benar atau enggak ya. Kita bisa berpikir. Gibran itu kan ya Pak Jokowi sendiri aja bilang loh. Karena itu kayak kadang geleng-geleng. Pak Jokowi juga menyadari, nggak apa-apa. Nanti aja. Pak Jokowi sendiri berstatement kan sebelumnya belum cukup umur. Pertama. Oh ada itu? Ada. Belum ada. Setahun yang lalu beliau sebelum rame-rame Gibran akan dicalonkan itu dia ditanyain sama wartawan dia bilang belum cukup umur pertama. Jejak kedua digital masuk itu. Iya, jejak digital sangat-sangat sangat sadis gitu. Jadi yang kedua itu beliau bilang gini, baru 2 tahun wali kota. Baru 2 tahun. Jadi sebenarnya kan okay. kita semua sepamahaman, bahkan Pak Jokowi aja sendiri sepamahaman kalau beliau tuh kalau soal umur ya kita kesampingkan dulu ya. Beliau itu belum berpengalaman gitu loh untuk menjadi seorang wakil kepala negara, karena kan wakil kepala negara itu harus siap kalau misalnya kepala negara itu nggak bisa menjalankan roda pemerintahan gitu loh, tugasnya sebagai kepala negara. Jadi pada saat misalnya meninggal Pak Prabowo itu amit-amitnya meninggal, ya dia harus jadi presiden. Bayangkan kita presidennya itu seorang yang baru 2 tahun jadi wali kota. Terus ada narasi gini nih, Austria kemarin kanselirnya umurnya lebih muda dari Gibran kok. Sering dibandingkan itu pas kepilih. Terus aku lupa namanya Perdana Menteri Prancis sekarang. Siapa ya? Ini Macron. Presidennya ya? Ada Perdana Menteri. Jadi kan kalau mereka tuh ada presiden, ada kepala Perdana Menteri. Sama kayak Indonesia dulu lah ya. Ada presiden, ada Perdana Menteri. Lupa namanya Perdana Menteri Prancis itu, tapi kayak dibandingkan kayak gitu dengan Gibran. Teman-teman sekalian boleh di Google, aku lupa namanya, Franz Kurz apa ya, ini yang coba saya cari. kanselir Austria itu, sama Perdana Menteri Prancis yang baru-baru ini terpilih itu, CV-nya itu nggak kayak Gibran. CV-nya aja udah sebelumnya udah menteri, sebelum udah anggota parlemen gitu loh. Belum nggak ada yang baru 2 tahun wali kota, dan nggak ada juga orang ini dari sisi etis ya, mungkin dosen filsafat juga bisa memberikan masukan dari sisi nggak ada dari mereka itu yang anaknya kepala negara incumbent. Mau cari dimanapun yang si Boris juga di Chili itu nggak ada yang kayak gitu, yang kepala negara incumbent, anaknya kepala negara incumbent terus maju gitu loh, terus dicap sebagai kepemimpinan muda gitu loh. Jadi bukan masalah umur juga yang di permasalahan Gibran ini, tapi masalah dia belum berpengalaman, dan kedua dia adalah anaknya presiden incumbent gitu. Ya, yang sedang menjabat ya. Iya, kan ya masuk juga masalah politik dinasti gitu. Ya saya tipenya yang sebenarnya nggak terlalu masalah dengan politik dinasti, asalkan beliau ini memang orang yang sudah berpengalaman dan sudah disiapkan gitu loh. Ya Mas Gibran kan ya gimana ya, sebelumnya aja katanya nggak mau ke politik gitu loh. Akhirnya jadi wali kota. Ya nggak masalah ya, masih wali kota ya, menurut mungkin saya. pas itu belum minat gitu kan. Bisa jadi kan. Ya oke dah. Nah ini juga menarik nih Bang. Kita tahu kan misalnya pola struktural elit politik kita itu kan sangat-sangat berbasis patron. Nah yang saya maksud berbasis patron itu, jadi misalnya Gibran naik, tentu dia nggak sendiri, bukan hanya kepala Gibran doang di situ kan. Misalnya kalau dipermasalahkan Gibrannya ini masih kurang pengalaman, tapi ibaratnya dia melanjutkan legacy bapaknya yang ibaratnya sudah jadi nih sep-sepan gamenya. Kayak kita dulu main PS2 lah. Kadang kita minjem memory cardnya temen kan. Kita ngelanjutin save-saveannya temen, save-saveannya orang yang udah kita nggak susah payah bangun dari awal,
bangun peradaban dari awal gitu ya kalau di game strategi gitu ya. Kita tinggal install itu dan udah dia sudah autopilot di situ gitu. Nah kalau gitu modelnya gimana? Semisal posisi Gibran sebagai untuk formalitas saja, mungkin ini terlalu ini melanjutkan lah ya. Karena dia kan diklaim tawaran 02 kan, kenapa orang-orang 02 itu lebih pede meskipun dicap melanggar hukum, melanggar MK, mereka tetap pede karena mereka menilai ini jalan terbaik karena apa yang sudah diperbuat oleh Pak Jokowi itu luar biasa dan paling memungkinkan, paling masuk akal itu kalau dilanjutkan oleh 02. Dan kalau dilanjutkan oleh yang lain, apalagi 01 kan perubahan dirompak gitu kan. 03 belum tentu. 02 ini yang jelas karena ada Mas Gibran di situ, ada Pak Prabowo yang sudah dekat sama Pak Jokowi, sudah rekonsiliasi gitu ya. Nah kalau gitu kasusnya gimana? Karena banyak juga yang berkembang kayak gitu. Menurut saya itu terlalu bukan sesat pikir, terlalu pemikirannya terlalu sempit kalau kita tuh berpikiran yang bisa melanjutkan Pak Jokowi cuma anaknya sendiri. Pak Ganjar juga kan termasuk bisa dibilang dekat sama Pak Jokowi dan meskipun sekarang PDI Perjuangan tuh sudah berselisih jalan gitu soal politik, pilihan politik, tapi kalau hal-hal yang baik di zamannya Pak Jokowi yang dikendaki rakyat, masa enggak kita Pak Jokowi juga kan dulu melanjutkan apa ideologinya PDI Perjuangan, Soekarno gitu loh, pembangunan pemerataan di Indonesia itu kan juga berdasarkan ideologi Bung Karno. Masa kita berpikir cuma Mas Gibran orang yang anaknya doang yang bisa melanjutkan. Banyak di Indonesia ini bisa melanjutkan. Saya bukan basernya Pak Anies ya, tapi Pak Anies juga kan bilang kalau misalnya hal yang baik pasti akan dia dan itu sesuai dengan kehendak rakyat, dia pasti akan melanjutkan gitu loh. Jadi lucu kalau misalnya mereka pakai narasi kalau cuma paslon ini doang yang bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan Pak Jokowi, apalagi yang bansos itu kan, wah gila itu Pak Erlangga bisa dicari di Google. Pak Erlangga bilang cuma paslon 2 yang bisa melanjutkan program bansosnya Jokowi. Wah itu kan program bansos ini udah dari zaman dulu, orde baru, orde lama juga kayaknya udah ada gitu loh. Jadi kayak sempit menurut saya. Oke, kalau ngomong Gibran sebetulnya saya nggak anti juga sama Gibran. Saya suka ya, artinya ketika menjabat sebagai wali kota Solo, perubahannya sangat luar biasa kan. Dari era Jokowi sampai Gibran, karena saya suka main ke Solo. Dan saya sering diskusi juga dengan teman-teman di Solo, luar biasa Mas Gibran itu. Terutama salah satunya, dia bisa menjadikan kota Solo itu ramah anak muda. Artinya itu, kalau mungkin Bang Kavel ke Tirtonadi ya, stasiun terminal itu di atasnya itu kan open space untuk anak muda, bukan untuk anak muda, untuk siapapun gitu ya, untuk orang main skateboard, untuk konser musik, untuk pameran thrifting. Thrifting kan termasuk Gibran, meskipun dikecam sama bea cukai tapi ini culture bro, pop culture. Thrifting sekarang orang beli baju bekas di thrift shop itu bukan kere, tapi memang mencari harta karun, digging istilahnya kan, jadi kayak nyari harta karun gitu. Udah jadi culture gitu. Tapi kalau misalnya kita tarik tadi kan, di debat kita lihat bagaimana Gibran dianggap underdog gitu ya, tapi dia boleh dibilang gacor juga dia di debat itu kan. Artinya meskipun setelah dipikir-pikir ya nggak juga sih, maksudnya ketika debat dengan Masnya ini terlepas dari kita mendukung siapa ya, tapi kalau kita lihat perdebatan itu memang semacam saling menguji gitu ya. Hal-hal yang sudah baku dalam artian itu sudah kayak misalnya nih, ayo tahu nggak ini kandungannya apa? Kok kamu nanya itu? Ya coba jawab gitu. Konteksnya apa dulu gitu kan. Nah itu mungkin kekurangannya di debat. Tapi kalau kita lihat kembali lagi ke kata saya tadi ya, Gibran misalnya diragukan soal umur, soal pengalaman gitu ya. Bukannya itu malah mendiskriminasi seseorang untuk mencalonkan diri. Ini meskipun kesannya sempit ya pandangan ini ya, tapi sama aja seperti orang yang baru lulus kuliah,
nyari kerja. Syarat masuk kerja berpengalaman. Lah, aku baru lulus. Kerja dulu dong baru pengalaman. Jadi gimana caranya supaya bisa ini gitu? Kalau menurut saya tuh nggak bisa disamakan ya soal masalah job itu. Karena kalau mengurusi negara itu halnya sangat-sangat kompleks. Jadi menurut saya tuh ya saya juga salah satu yang menyuarakan yaitu alasan untuk menolak Mas Gibran itu masuk akal kalau misalnya kita berpikiran beliau tuh belum berpengalaman gitu loh. Kalau misalnya kamu kamu on job training gitu, itu kan paling yang mendapatkan dampaknya ya cuma satu perusahaan itulah ya. Gitu kalau kamu melakukan kesalahan. Tapi kalau kamu melakukan kesalahan pada saat mengurusi negara ini jutaan orang loh yang akan terdampak. Jadi kalau negara itu ya nggak bisa kayak Pak Ahok bilang tuh nggak bisa coba-coba. Ya itu baru ada video terbarunya itu. Pas dialog sama nenek-nenek itu kan yang usia 90 tahun. Sebelumnya ada juga yang maksudnya dia bilang nggak boleh coba-coba karena itu dia Ganjar Mahfud. Cuman kalau yang baru itu kita nggak usah bahas itu lah ya. Iya. Wah, panjang itunya. Oke. Berarti kalau semisal gitu kita lihat jenjang karir politisi ya di Indonesia ya. Mirip seperti orang menjadi guru besar lah. Sekarang ya, itu konon katanya di Dikti sudah muncul aturan baru bahwa harus ada jenjang. Jadi nggak bisa anak muda yang umur 32 tiba-tiba jadi profesor. Dia harus akumulasi waktu mengajar dia berapa, pengabdian dia berapa. Nah itu kan ibaratnya tidak menghendaki bahwa ada lompatan anak muda untuk menempati posisi itu. Ya. Semisal Gibran nih, kita tuntut dia untuk punya kompetensi yang dapat teruji dan terukur dengan range waktu lama, tapi sedangkan umurnya memang menghendaki untuk segitu aja gitu. Contoh misalnya kan, kalau di Indonesia ada nggak misalnya anak muda ya yang sesuai dengan kriteria yang Mas Kapel bilang tadi. Emil Dardak. Ini mau ngurus negara loh ini. Anak muda mana di Indonesia yang selain Gibran ya? Meskipun Gibran sebenarnya nggak terlalu muda-muda banget, maksudnya untuk kategorinya 30-an ya. Saya mungkin nggak sama seperti negara memahami anak muda. Kalau menurut saya anak muda itu ya 30 ke bawah menurut saya. 30-an ke bawah. Ya, tapi ada nggak selain Gibran misalnya kalau kita bilang Gibran nggak cocok, berarti nggak ada anak muda di Indonesia yang cocok untuk jadi calon presiden karena memang dengan usia segitu ya dia hanya pencapaiannya segitu. Soal umur 40 batasnya itu 40 tahun itu aku sendiri nggak mau berkomentar ya. Soalnya aku juga memang kurang sepakat gitu 40 tahun. Cuman kalau mau bilang di bawah 40 tahun selain Mas Gibran ada Mas Emil Dardak tuh wakil gubernur Jawa Timur ya. Itu kan jauh lebih berpengalaman dari Mas Gibran. Kenapa nggak Mas Emil Dardak? Oh, dia dari Bupati dulu lama ya? Iya, dia Bupati Trenggalek. Terus jadi wakil gubernur kan Jawa Timur. Kenapa Mas Emil Dardak? Itu berapa tahun dia jadi wakil gubernur? Kayaknya udah mau 5 tahun deh. Oh, udah mau hampir habis kan masa jabatannya? Iya, mau 2018 kan. Udah mau hampir habis itu masa jabatannya. Udah mau pemilu lagi kan Jawa Timur tuh. Oke, ada Emil Dardak. Satu lagi ada nggak? Mungkin banyak ya, cuman yang permasalahannya kita tuh yang tadi Mas Rodinal tuh ngomong soal lompatan. Nah, mungkin agak sedikit perlu tak ceritain juga ya soal soal hukum di Indonesia tuh, soal MK lah, soal persoalan hukum di Indonesia. Kalau kita lihat di Amerika. Di Amerika itu karena kan saya American Studies jadi itu itulah lumayan kalianku lah. Di Amerika itu Supreme Court-nya itu kalau mereka kan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusinya mereka satu gitu. Di Supreme Court Justice hakim agungnya mereka Supreme Court Justice itu memang punya kebiasaan membuat
keputusan itu berdasarkan dua ideologi. Yang satu itu aktivis justice, atau kalau bahasa ilmiahnya orang hukum di Indonesia itu judicial activism. Kalau yang satunya lagi itu adalah conservative justice atau judicial restraint. Bedanya itu apa? Bedanya itu kalau misalnya aktivism itu mereka mendefinisikan ideologi itu berdasarkan kepentingan zaman. Jadi misalnya kayak kemarin itu dulu banget itu ada kasus seseorang di selatan Amerika itu kan masih ada diskriminasi ya, masih ada istilahnya lupa lagi. Ada nggak boleh orang kulit hitam tuh sekolah di sekolah kulit putih gitu. Nah, dulu kan ada seperti itu di selatan Amerika. Nah, memang udah ada black school di sana tuh, yang juga memang kualitasnya juga bagus. Tapi salah satu orang tua tuh merasa black school yang bagus itu terlalu jauh dari rumahnya dia. Dia mau yang sekolah yang dekat aja gitu. Nah, akhirnya dia menggugat itu, dibawa ke Supreme Court gitu. Nah, yang aktivis justice itu melihat undang-undang itu bisa diubah, bisa membuat norma baru, asalkan itu memang sesuai dengan konstitusi. Untuk yang judicial restraint, yang konservatif, itu mereka bilang ini bukan kewenangannya kita, ini kewenangannya DPR. House of Representative kalau di Amerika. Jadi pun itu memang untuk kebaikan, itu harus dikembalikan ke DPR, ke yang karena dia memang representatif pembuat undang-undang memang. Nah, di Amerika memang itu biasa mengubah undang-undang melalui court gitu loh. Tapi kalau di Indonesia itu hal yang sangat tidak biasa gitu loh. Bahkan pun kalau misalnya hal itu biasa, itu dilakukan untuk mengisi suatu misalnya suatu undang-undang itu diputuskan itu tidak sesuai dengan konstitusi. Terus di dalam undang-undang itu misalnya mengatur pembunuhan. Kalau misalnya undang-undang itu dibatalkan, terus di dalam situ ada yang mengatur pembunuhan, itu kan istilahnya bukan membenarkan pembunuhan ya, tapi tidak ada pasal yang bisa memindahkan pembunuhan. Nah, biasanya hakim MK kita akan membuat norma baru untuk mengatur pidana pembunuhan gitu loh. Bukan jarang sekali, tidak pernah ini untuk kepentingan politik, untuk meloloskan seseorang. Ya jelas banget ya, kemarin aja yang kasusnya itu kan karena katanya dia fans Gibran gitu. Dan siapa itu anak Solo itu ya? Iya. Mahasiswa itu. Lupa namanya, penting juga dia tuh. Iya memang. Jadi sebenarnya agak kesel juga aku. Jadi sebenarnya tuh kayak kalau memang ini sudah sangat tidak biasa dilakukan, dan kalau memang itu membuat norma baru untuk kepentingan banyak orang gitu loh, bukan untuk kepentingan politik seseorang, itu ya nggak masalah gitu loh. Kalau menurut saya ya, kalau misalnya itu memang untuk supaya pemilu depan 5 tahun depan tuh anak-anak muda bisa ikut semua, nggak cuma untuk karena Gibran ini digembor-gemborin untuk jadi cawapres ya. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin ya? Untuk besok, untuk 5 tahun ke depan. Nah, terus dan selain permasalahan yang tidak etis itu maksudnya tidak etis, tidak sesuai dengan kebiasaan itu, seorang hakim itu membuat norma baru. Yang membuat norma baru itu adalah pamannya Gibran. Masalahnya di situ ya? Ya, masalah itu penting banget loh. Kita harus nggak boleh nggak boleh tidak melihat kalau dia itu juga pamannya Gibran, gitu kan? Dia pamannya Gibran, dia yang menentukan, dan dia juga dapat cawe-cawe dari
Silahkan baca Tempo Ya. yang ada covernya tertentu itu ya. Ya. Di situ dijelaskan Ya, siapa mantan yang rektor calon. UGM. Waduh, Bilang aja lah, nggak apa-apa. Karena sudah ada di Ya. press release-nya ya. Dan mungkin tidak disebutkan siapa yang cawe-cawe, tapi di keputusan MK yang diketuain sama Pak Jimli Asidik itu kan ada. Jadi memang beliau itu Sip Aman, Ketua MK Pak Anwar Rusman itu ketemu dengan orang istana, gitu loh. Ada kok ada di keputusannya. Jadi kenapa mereka memutuskan dia tuh melanggar etik berat? Karena ada itu, ada intervensi gitu loh. Karena kan harusnya nggak ada intervensi dong. Kita kan pemecah kekuasaan jadi 3 kan, Montesquieu gitu. So, ini ya, trias politika ya. Iya. Ini juga dari perspektif orang awam lagi-lagi ya. Kenapa kita tidak berdamai dengan dosa yang ini? Dan saya rasa ketika debat capres ya, pas yang awal-awal itu kan dikritik juga Pak Prabowo kan tentang masalah etik ini kan. Dia mengakui artinya ya nanti kita akan benahi katanya. Untuk kali ini oke lah, namanya ada juga narasi kayak gini. Untuk melakukan suatu perubahan ada pengorbanan. Revolusi itu ada pengorbanannya bro. Jangankan itu ya, jangankan MK ya, nyawa pun itu menjadi ongkos untuk sebuah revolusi. Wah, ini sudah di tataran radikal ya. Memahami fenomena ini sebagai satu revolusi. Untuk menjadikan anak muda itu bisa naik, harus ada gebrakan yang revolutif. Dan ongkosnya itu adalah ya sikit-sikit lah, dikit-dikit lah kita cawe-cawe gitu kan. Nah itu gimana itu? Naif menurutku kalau misalnya itu untuk Gibran sih. Ya menurut saya tuh pokoknya ada 2 lah ya permasalahan yang kayak ini. Kalau memang kita harus melihatnya dari orangnya tepat atau enggak. Dan keduanya dan 2 yang sebenarnya yang lebih penting dari itu adalah prosesnya tepat atau enggak. Kalau prosesnya udah tidak tepat, tidak biasa, itu menurut saya ya orangnya sebaik apapun, tepat atau tidak itu pasti mencerdarai lah orangnya gitu. Nah ini dua menurut saya ya, biasnya saya itu dua-duanya nggak tepat. Prosesnya nggak tepat, orangnya nggak tepat. Terus ini kita di next episode ya. Kita mungkin akan lebih, karena tadi ini kita sangat-sangat aktual ya, based on aktual fakta aktual lah yang terjadi di negara kita. Kita mau ngomongin ini di next episode tentang netralitas politik. Ya, ntar kita akan bahas. Ngopi dulu bang.